Ini wae kegiatan kalau di kampung sore-sore tengok-tengok tanaman, durian bawor, cengkeh, ya sambil ya bersih-bersih rumput sedikit-sedikit, hilangkan kolesterol, mainkan mesin rumput. Kita buat padang rumput yang luas, nah, ya kan. Belikan anggota rokok, kasih makan, kasih minum, kasih gaji per hari. Sudah urusan selesai. Kebun durian jadi seperti ini. Alhamdulillah, kalau sudah tidak dipakai perusahaan, sudah tidak sanggup lagi kerja di perusahaan, tinggal pulang kampung, duduk manis di bawah pohon, petik buah, pembeli datang sendiri. Nah, walaupun awalnya hutan, ya kan, kayu-kayu besar yang sudah dibebaskan, jika dirawat, rutin dikerjakan, ya kan, hasilnya bisa ditanamin pohon yang bermanfaat seperti cengkeh. Nah kan, cengkeh, ada durian, sebelah sana juga ada rambutan. Inilah keuntungan jadi petani, ya, bertani dan berkebun. Ya, kita bisa sehat, ya. Ini sehat ya, seperti ini tenaga lumayan terkuras, keringat keluar, ya lemak-lemak jahat insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Dan di samping itu, ketika melihat kebun bersih, tanaman subur seperti ini, wah itu tambah sehat lagi. Awalnya yang pusing-pusing, ya bisa jadi ngelihat durian yang subur seperti ini pohonnya, ya kan. Apalagi kalau sudah bergantungan buahnya, wah itu obat yang paling ampuh untuk menghilangkan stroke, ya, stroke. Daripada mikirkan beras, harga beras naik, mending kita bercocok tanam atau berkebun, iya kan. Lahan ada uang sedikit, beli lahan sedikit-sedikit sesuai kemampuan kita, kemudian kita garap. Nah, ini kalau sudah besar-besar semua ini kita bisa paralel lagi. Apa itu paralel? Ya, sementara belum bisa kita masukkan ternak, karena kalau kita masukkan ternak sapi atau kambing, pohon-pohon yang masih muda ini, cengkeh-cengkeh yang umur 3-4 tahun ini, yang baru belajar buah, bisa habis. Bukan cuma rumputnya yang dilibas, rumput-rumput ini, tapi juga tanamannya dilibas oleh sapi dan kambing kalau kita masukkan ke kebun yang baru seperti ini. Tapi kalau sudah besar-besar semua, ya kan, sudah tinggi seperti di sana itu, ya tidak masalah. Ya 2 tahun ke depan lah, insya Allah sudah bisa kita bikin perkebunan dengan bareng dengan beternak. Nah, ini masih kecil-kecil seperti ini, umur 1,5 tahun. Kalau yang besar-besar ini, yang sebelah sana sudah buah, ada yang umur 3-4 tahun. Tidak terasa, setiap cuti, setiap ada waktu, pulang tengok 3 bulan sekali, ya kan. Paling lama 6 bulan sekali bisa ditengok. Kalau sudah disemprot lagi rumputnya ini, ya kan, di sana sudah buah semua itu. Sudah buah semua itu, rata-rata yang di atas 4 tahun. Kalau yang ini masih usia 2-3 tahun. Cengkehnya ini sudah buah semua, kecil-kecil sudah berbuah. Ada juga yang sudah memang tingginya hampir, kalau lihat penampilannya ya di atas 5 meter. Ini umur 3,5 tahun, ya. Ini sudah buah semua. Kita lihat cikal buahnya, tunas buahnya sudah mulai muncul. Ntar lagi akan panen ini, ya. Buahnya itu seperti ini, rekan-rekan sekalian. Jadi, nah ini buah, ya. Jadi inilah yang jadi buah ketika dirawat dengan bagus. Insya Allah dia akan menghasilkan, akan memberikan manfaat buat kita. Nah, ini bisa jadikan sumber penghasilan juga sampai ke sana, ya. Ini sudah kebun durian semua, ya. Kalau kita lihat sebelah sana, nikmatnya di sini tuh kita bisa berkebun, hilangkan stres, hilangkan penyakit, sambil nikmati pemandangan ke arah persawahan. Kebetulan kebun saya ini berada di pegunungan yang agak sedikit terjal, tapi udaranya sangat pas. Kita menengok ke bawah tuh melihat persawahan. Nah, kita lihat di bawah para petani itu, kalau bisa, seandainya bisa ada buahnya sekarang, dipanen itu buahnya itu yang hijau-hijau sekarang itu, karena mumpung beras dan gabah lagi mahal. Sayangnya ini baru usia tanam 3 minggu, ya. Jadi berpacu dengan waktu. Itulah dia beruntungnya kita jadi seorang petani. Jadi
tidak mesti harus berdasi. Bertani juga menghasilkan, bro. Seperti ini, bertani, berkebun, musim padi, musim sawah kita turun ke daerah dataran rendah yang di bawah. Setelah semua aman, kita naik ke sini, bersihkan kebun, rawat kebun, tanam yang nambahin kalau ada yang mati seperti itu di atas. Kita adakan pemupukan. Kalau kita lihat di sana, jauh di sana itu sudah ada buahnya tuh. Ada bergantung-gantung satu. Saya zoom ya. Nah, itu sudah ada buahnya. Baru belajar buah. Buahnya itu sekitar 8 kilo satu buah. Bayangkan kalau kita punya seperti ini 1000 pohon atau 500 pohon lah. Ya. Tidak usah 500 lah, kita turunkan lagi 100 pohon. Ya. 100 pohon seperti ini, dia berbuah 10 saja. Ya, yang bisa kita panen dalam sekali musim. 10 rata-rata beratnya kita kalikan 5 kilo. Ya kan? Berarti satu pohon ini sudah bisa menghasilkan 50 kg. Kita kalikan harga paling rendah lah 20.000. Ya kan? 20.000 ambil di tempat. 20.000 50 udah berapa tuh? Ya kan? Tinggal dikalikan 50 kali 2 kali 100 pohon. Itulah yang bisa kita dapatkan ya. Itu bisa kita pakai untuk makan bersama keluarga, untuk membeli hal yang lain ya. Jadi kita jangan berpaku bahwa kita harus kerja di kantoran, tidak mesti ya. Seperti cengkeh ini. Ini saya review juga nih. Cengkeh ini saya bisa menghasilkan 3 sampai 4 kg kering kalau buahnya full seperti ini. Ini buahnya full ini. Bisa menghasilkan 3 sampai 4 kg. Kita punya 50 pohon, 5 kali 4 sudah 200 kilo. 200 kali 150.000 harga cengkeh sekarang. Itulah hasil yang bisa kita petik. Kita ambil ketika kita rawat dengan bagus. Ya, di samping itu juga kita alhamdulillah sehatnya dapat, ya kan, kita bisa menghilangkan stres di kebun-kebun seperti ini. Nah, itu kita bisa juga sukses di bertani kalau kita merawatnya dengan baik, menekuninya dengan baik, ya. Kalau sudah seperti ini kebun, modalnya kita apa? Modal mesin babat seperti ini. Mesin babat itu kita cuma butuh ini sudah segini banyak ya. Sudah hampir 3/4-nya saya babat, belum habis 1 liter bensin plus 4 tutup oli samping 2 tak untuk campuran mesinnya. Rumput-rumput seperti ini sudah ringan, libas habis dengan mesin babat ini ya. Jadi jangan malu, jangan gengsi sekarang untuk jadi petani. Saatnya kita berubah mindset untuk jadi berkebun dan petani. Ini tinggal kita pruning nih. Ini harus kita pruning lagi nih. Iya kan? Kita pruning karena terlalu subur. Supaya dia cepat buah seperti yang di sana itu sudah kita pruning semua. Ya, kita harus rutin pruning supaya tangkai-tangkai yang tidak berguna bisa kita buang dan kita tinggalkan tangkai-tangkai yang kita andalkan untuk berbuah. Main feeling saja sebenarnya, yang penting kita tidak terlalu mepet ke batangnya sehingga tidak menimbulkan pembusukan atau timbulnya sarang ulat di batang-batang durian ini. Metodenya bebas sebenarnya menurut saya, tinggal rutinitas kita mau mupuk plus kita rawat dengan baik. Nah, sana orang lagi pada buka kebun semua itu. Inilah sudah hutan-hutan lindung yang sudah dibebaskan ya, bukan hutan lindung lagi, hutan produksi ya. Bebaskan yang sudah punya nenek moyang dari dulu, baru sekarang dirintis. Karena orang-orang dulu berprinsip berpegang bahwa kita harus jadi pegawai. Ternyata salah. Ya, tidak semesti. Kalaupun kita jadi pegawai tidak ada salahnya kerja kantoran sambil berkebun. Seperti ini. Saya setiap cuti ya datang ke sini. Jadi jangan anggap remeh, jangan apa enteng para petani dan pekebun. Baik itu apapun itu, mau durian, mau langsat, mau apapun, mau ketela, kita rutin, kita rawat dengan bagus, semua akan menghasilkan ya. Apalagi tanaman-tanaman jangka pendek ya, seperti ketela, sayuran, sangat mungkin sekali kita tanam daerah-daerah seperti ini kalau kita awal-awal buka lahan. Seperti yang di sana itu akan ditanam cabai. Pohon cabai akan kita tanam nanti di sana, yang baru kita buka kemarin dulu itu sudah mulai mati ya, tumbuh-tumbuhan yang sudah kita pangkas, tumbuhan liar ya. Kita akan ganti dengan tanaman yang bermanfaat. Jadi sekali lagi kita jangan gengsi, jangan hanya mau kerja kantoran tapi setelah begitu harga naik dan lain sebagainya kita teriak, tapi kita nggak mau berproses supaya kita juga tahu, oh seperti ini, so ternyata ketika kita berkebun, ketika kita bertani, suka dukanya, enaknya apa, tidak enaknya apa, dan hasilnya seperti apa, sehingga semua kehidupan itu balance antara petani, pegawai dan lain sebagainya. Jadi tidak ada lagi istilah ngambil rezeki orang, semua punya jalan masing-masing, tapi
kita juga punya punya hak untuk melakukan seperti ini ya. Jadi ini untuk bekal anak cucu kita ke depan, karena durian dan cengkeh ini umurnya puluhan bahkan ratusan tahun kalau kita pelihara dengan bagus ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, apalagi daerah kami, saya ulang lagi, di daerah dataran rendah yang ada di bawah sana itu kelihatan hijau semua, itu adalah pertanian semua, padi semua sampai di ujung-ujung sana tuh. Itu padi semua yang dataran rendah. Nah, yang gunung-gunung naik tinggi ini itu adalah dominan kebun cengkeh dan durian, dan semua sudah rata-rata produksi 50-60% sudah produksi. Ya apalagi yang durian lokal yang udah besar-besar tinggi seperti ini udah nggak perlu ditanya, sudah menghasilkan ratusan bahkan ribuan buah. Tapi kita sekarang extend ke durian montong atau durian bawor untuk meningkatkan nilai ekonominya. Ya, kita juga nilai ekonominya kalau durian bawor dan montong itu lebih. Ya walaupun tidak bisa dipungkiri sampai saat ini tempat kami masih unggul durian lokal karena secara rasa varian di sini sangat lengkap ya. Tapi tidak apa-apa, kita paralel antara lokal dan montong, sama-sama kita tanam. Cengkeh apapun juga kita tanam di sini. Ya, yang penting bisa menghasilkan buah. Dan bagaimana cara menghasilkan buah? Ya kita rawat dengan bagus, kita suapin dengan bagus. Apa yang disuapin? Pupuknya kita jamin, ya kan? Rumput-rumput liarnya kita bersihkan. Setiap mulai naik seperti ini ya kita bersihkan seperti ini. Ya, senang perasaan ngelihat ketika kita datang tengok kebun, tanamannya subur, tumbuh-tumbuhan liarnya sudah berada di bawah daripada tanaman. Artinya kebun itu sudah mulai menghasilkan seperti ini. Jadi gitu aja rekan-rekan sekalian, sedikit pencerahan dari saya. Jadi sekali lagi, jangan gengsi jadi petani atau pekebun ya. Semua bisa menghasilkan, tergantung bagaimana kita mengelolanya dan bagaimana kita menikmati prosesnya sehingga itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.